gitu. Jadi di sini kita kan belajarnya tentang HTML. Nah di HTML tuh nggak boleh yang namanya tuh huruf kapital atau huruf besar ya teman-teman. Jadi harus huruf kecil semua. Nah di sini aku judulnya itu judul besarnya tentang Aceh Tengah atau Takengon. Nah jadi kan kalau misalnya buat judulnya itu kita harus buka dengan yang namanya title. Ditutup lagi dengan title. Kita taruh judulnya dulu, terus kita tutup dengan title tersebut. Ya, itu kan udah setelah judul tuh, jadi kita buat itu kan ada atasannya, jadi kita buat di situ namanya head atau kepalanya ya teman-teman. Kita buat, nah kita tutup lagi. Jadi di sini kita akan isi yaitu body. Pasal apa aja sih isinya gitu. Kita buka dengan bodinya, kita tutup. Waktu kita tutup tuh harus ada garingnya ya teman-teman, garis miring. Di sini kita Ctrl S, lalu kita buat namanya itu web dasar. Aku buatnya nggak pakai spasi ya. Nah, di sini kita harus buat namanya itu folder yang kosong ya teman-teman, biar lebih rapi gitu ya. Dari awal kita biar lebih rapi gitu. Dan di sini kita harus simpan yang namanya itu hypertext markup language file. Nah, sini kita save, oke. Nah, di sini kita akan buat yang namanya judul besar itu H2. H2 itu biar kayak tebal besar tulisannya ya teman-teman. Nah, di sini kita buat judul besarnya itu Takengon. Jadi setiap awal paragraf itu kita harus buat yang namanya itu elemen P. Jadi kita buat situ elemen P ya teman-teman. Nah, di sini kan udah kita buat yang namanya elemen P. Jadi kita isi itu elemen P-nya dengan sejarah Takengon ya teman-teman. Aku di sini udah nyari di ChatGPT mengenai sejarah Takengon atau disebut Aceh Tengah ya. Di sini aku blok, terus lalu aku copy ya, Ctrl C, terus aku pindahin ke notepad yang tadi. Di sini kan terlalu panjang, jadi aku di sini tuh aku enter aja biar nggak terlalu panjang. Jadi di sini tuh aku percepatin aja biar nggak terlalu lama. Nah, di setiap paragraf itu kan harus ada tuh elemen P-nya harus ditutup kembali. Jadi kalau kita misalnya buat paragraf tuh harus dibuka dengan elemen P, terus ditutup lagi dengan P tadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita buat lagi elemen P-nya. Kita tutup kembali dengan elemen P ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku buat tentang sejarah, tentang wisatanya juga, tentang geografisnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita buat yang namanya tuh elemen UL LI. Dan tutup lagi dengan UL ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku cepatin aja karena aku ngetiknya lama ya, guys ya. Nah, di sini kita buat judul besar yaitu elemen H2 lagi ya teman-teman, seperti di atas tadi kan H1, sekarang H2. Nah, di sini tentang sejarahnya ya teman-teman. Kita tutup kembali dengan elemen H2-nya. Situ harus ada, kalau misalnya tutup itu harus dengan garis miring. Ada pembuka dan ada penutupnya. Jadi pembukanya tuh nggak pakai garis miring. Nah, sini kan mengenai sejarah. Jadi kan aku tadi udah cari mengenai sejarahnya. Jadi di sini kita blok lagi, terus kita Ctrl C, terus kita balik ke notepadnya, kita Ctrl V. Di
Di sini kan terlalu panjang nih, jadi kita enter kayak tadi biar nggak terlalu panjang. Nah, di setiap garis baru kan harus buat tuh yang kayak tadi tuh namanya elemen pin. Setelah buka udah tutup. Setiap paragrafnya kita buat elemen pin ya teman-teman. Kita buka terus ada penutupnya lagi. Nah, setelah itu di sini kita buat judul besarnya lagi yaitu H2 ya. Tentang yang namanya itu wisata, wisata. Kita tutup kembali dengan elemen H2. Nah, tentang wisata ini kita bakal searching juga di ChatGPT. Udah aku cari, aku di sini wisatanya ada 3 ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, kalau dicari tadi jadi kita blok lagi. Ini cuma ada 3, jadi aku ambil yang 1, 2, sama 4-nya aja. Nah, di sini kan udah terlalu panjang, jadi kita enter kayak tadi lagi biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, di sini kita taruh elemen P lagi kayak tadi karena di sini kan kita buat garis baru. Kita buat pembuka dan penutupnya juga. Jadi di sini kita yang keempatnya untuk nomor 3. Ctrl C lalu notepadnya Ctrl V. Di sini kata-katanya terlalu panjang jadi kita enter kayak tadi ya guys ya. Di sini kan kita udah buat tuh enter kayak tadi. Jadi kita buat harus yang namanya tuh elemen P kayak tadi. Karena kita di situ kan buat garis baru ya. Sini kita buat lagi judul besarnya tentang geografis ya. Di sini kita gunain H2. Kita tutup lagi dengan yang namanya H2. Jadi kita buat tentang geografisnya tuh di ChatGPT lagi. Kita buka ChatGPT-nya, blok dan salin, copy ya guys ya. Nah, jadi di sini kan terlalu panjang, jadi kita enter kayak tadi biar gak kepanjangan. Terus di setiap awal paragraf kita gunain yang namanya harus ya, yang namanya elemen P. Kita buka elemen P, terus kita tutup lagi dengan yang namanya elemen P. Nah, di sini tuh aku percepat dikit karena biar nggak terlalu lama. Sini kita lihat dulu, mungkin ada yang salah ya. Kita kembali lagi, kita lihat apakah ada yang salah. Nah, jadi di sini tuh kita buat biar isinya tuh ada gambar. Nah, fungsi dari href ini kalau misalnya kita klik gambarnya nanti keluar tuh namanya tab baru gitu ya, tab baru kayak gitu. Nah, jadi kita buat new tab. Nah, sini kita buat namanya tuh href. Nah, targetnya itu biar new tabnya tuh pindah gitu, atau tab yang barunya tuh pindah ke tab yang baru gitu kan. Kalau misalnya kalian gak mau buat targetnya itu juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita href-nya tuh kita letakkan tuh namanya link dari gambar itu sumbernya dari mana. Aku buatnya linknya itu dari gambarnya itu sumber dari mana. Nah, di sini kita buat src weight sama img-nya tuh. Kalau src itu nanti kita buat yang namanya itu nama file sama tipe filenya tuh apa. Kalau di aku di laptopku namanya tuh JPEG ya guys, JPEG.
Kalau misalnya SRC-nya tuh kalian simpannya nama filenya itu apa. Kadang nanti kalian ada yang simpan nama filenya itu apa, ya nanti kita letak di situ ya guys ya. Nah setelah kita buka tuh kan harus ada penutup, jadi kita kalau misalnya udah buka harus tutup juga. Nah ini gambar yang udah aku ambil dari Google Chrome ya. Nah, di sini kan udah ada tuh. Nah lalu kita buka hasil web yang tadi, kurang lebih hasilnya gini ya teman-teman. Belum ada gambar ya, isi titik-titiknya itu belum href yang kita isi tadi belum juga terisi. Nah setelah itu kita akan membuat gambarnya ya guys ya. Jadi di sini tuh kita salin nama filenya sama tipe filenya. Jadi di sini kita buat di SRC-nya, terus width-nya itu kita buat 500 px, sama height-nya itu kita 300 px. Ctrl S, lalu kita buka lagi. Ada ya gambarnya satu. Jadi sini kita cari linknya, link untuk gambar tersebut, untuk ngisi href yang kita bahas tadi ya. Jadi kita cari dulu, kita cari linknya, salin, copy link. Jadi di sini di href-nya ya guys ya. Kalau targetnya itu nanti kita isi dengan yang namanya garis bawah blank. Di sini kita udah Ctrl S, panjang ya linknya tersebut. Jadi di situ targetnya kita buat garis bawah atau underscore blank. Nah jadi ini udah kita buat, terus blank tersebut kita awali dengan garis bawah atau underscore blank. Kita kembali, kita lihat hrefnya kan belum terisi tuh, jadi kita lihat dulu hasil yang tadi. Nah itu kan titik-titiknya masih kosong, jadi kita perlu isi ya. Nah, jadi kita isi dulu. Di situ tuh yang pertama sejarah, yang kedua wisata, terus yang ketiga geografisnya. Nah jadi di sini tuh jangan lupa taruh yang namanya tuh pagar, ya bisa dibilang sering kita sebut dengan pagar. Kita Ctrl S, kita refresh. Ini ada kesalahan lagi, kita lupa taruh nama lagi di sebelahnya tuh. Kita ngulang lagi namanya tuh sejarah, sesuai baris ya, wisata dan geografis. Ctrl S, kita refresh. Nah ada ya guys. Nah di situ tuh kan kalau misalnya kita klik sejarah nggak langsung tertuju ke sejarah. Jadi sini kita buat gambarnya dulu tentang sejarah itu. IMG SRC sama dengan T2 kita terus width sama height. Jadi aku nyimpan filenya tadi itu sejarah titik JPEG. Width-nya sama ya kayak di atas tadi 500 px, yang height-nya tuh 300 px. Ctrl S, kita tuh jadi ada yang salah ya, ada yang ketinggalan mungkin. Jadi kita cek mungkin ada yang salah di sini. Nggak ada ya, jadi kayaknya ada yang salah di filenya deh. Kita cek filenya. Nah di sini kita buat, ternyata aku buat sejarahnya, jadi tinggal n-nya tuh, yang itu ya langsung ada ya guys ya. Kalau misalnya tinggal satu huruf aja tuh bisa error atau ya gitu jadinya seperti tadi ya teman-teman. Nah, jadi wisatanya tuh kita buat gambar lagi kayak tadi, IMG SRC sama dengan titik 2. Jadi di sini tuh aku buat tadi danau laut titik JPEG. Kalau width sama height-nya tuh sama aja yang kayak di atas, kita salin aja, Ctrl C terus Ctrl V.
di bawah juga gitu, yang air terjun. Sini kita copy aja biar lebih cepet ya. Nah, kita tinggal ubah air terjunnya itu, tadi aku simpan air terjun. Ctrl V lagi, terus kita ubah situ tadi gunung ya, aku simpan di filenya. Ctrl S, terus kita refresh. Nah, jadi di sini tuh ada kesalahan nih di laut tawarnya. Jadi kayaknya ada yang ketinggalan. Kita lihat apakah di mana yang salahnya nih. Jadi kita lihat filenya dulu. Udah benar. Jadi kayaknya itu tinggal huruf ya. Ya, ketinggalan huruf. T-nya tinggal. Ctrl S. Nah, langsung ada ya. Gak error kayak tadi. Nah, sekarang kita buat namanya itu figure text. Biar ada tuh kayak note di bawah gambarnya ya. Note caption. Jadi ini tentang Takengon. Di sini kan belum ada tuh notepad kayak di bawah gambarnya. Jadi kita buat Takengon. Kita tutup lagi dengan elemen tersebut. Setelah kita tutup, kita buat lagi yang bawah juga gitu. Kita buat figure captionnya. Di sini kita buat juga setiap gambar tuh kita buat figure captionnya ya. Jadi aku percepat juga. Nah, jadi di sini kan udah kita buat tuh, kita Ctrl S, kita buat lihat hasilnya. Nah, di sini kan udah ada tuh catatannya di bawah fotonya masing-masing. Jadi udah selesai kita buat itu. Nah, tadi kan tulisannya nggak tertuju tuh. Kalau misalnya kita tekan sejarah, nggak tertekan langsung tertuju ke sejarah. Kita tekan wisata, nggak tertekan langsung tertuju ke wisata. Nah, sekarang kita buat biar tertuju ke wisatanya atau ke sejarahnya atau ke geografisnya. Kita buat yang namanya ID ya, teman-teman. Kita buat ID sama dengan titik 2. Gitu juga dengan wisatanya sama geografisnya kita buat ID. Lalu Ctrl S, terus kita refresh, lalu kita klik wisatanya langsung tertuju ya. Sejarah langsung sejarah, ke geografi langsung ke geografis. Nah, sekarang kita klik ke gambarnya tadi yang kita taruhin link. Nah, ini link yang kita taruh tadi langsung muncul di sini. Nah, di situ ya, guys. Mungkin kurang lebihnya kayak gini. Jadi hasil codingannya tuh kira-kira kayak gini. Mungkin hasil codingannya tuh tadi kayak gini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.